Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kali ini kita mau ngebahas ada salah satu gedung yang katanya dan Fresly sendiri pernah merasakan dan juga kemasukan sama pocong. Karena katanya gedung ini sih pocong semua, Fres. Iya, jadi itu Mas Nanda juga ngelihat kali ya. Gimana coba kalau Mas Nanda? Di gedung ini sih ada sosok pocong juga. Sebelah sini, sebelah kanan kita. Sosok pocong ada banyak sih, lumayan banyak juga. Pocongnya banyak gitu? Banyak. Banyak. Cuma yang aku bingung tuh kenapa dia itu sosok pocinya rame banget, karena kayaknya dia itu meniru. Ketika dia melihat ada yang sudah tidak ada di sini dan dikafani, dia akan membentuk seperti itu. Tapi karena dia tidak mau kalah kuat sama makhluk-makhluk yang ada di belakang atau di itu, jadi mereka menyamakan bentuk gitu ya Mas ya. Jadi lebih ke tiba-tiba awalnya aku ngeliat tadi asap tiba-tiba berbentuk seperti poci, sangat amat jelas. Jadi mungkin dia itu lebih ke yang kalau di depan kayak gini kita mau lebih kuat nih, terlihat lebih kuat, dan ketika orang melihat sosok ini bohong, orang gak ngibrit gitu. Ya. Karena paling serem maksudnya untuk dari segi bau yang dia timbulkan juga nggak bikin nyaman. Penampilan juga paling serem Iya. ya soalnya ya. Bener Uncle. Jadi juga tadi ada anak kecil juga ngomong, dia bilang pas itu jalan sini bau melati, Uncle. Pas di jalan ke sini. Jalan depan itu Oh, ini anak kecil manusia. manusia. Oh, manusia cerita. Oh, ada anak kecil manusia udah bau melati di area depan sana. Iya. Nah, kalau kita bahas lagi gedung yang isinya pocong semua, mereka menyerupai. Kenapa mereka adanya di area itu aja? Gitu. Kenapa mereka di briefing di situ aja kumpulnya? Ini dormitory pocong, ini dormitory apa gitu, atau apa gimana sih pembagian itu gimana? Jadi ada masing-masing tempat tuh ada yang menguasai gitu, Uncle. Mungkin di sebelah situ ada yang menguasai juga, gedung yang sebelah kanan itu ya ada yang menguasai. Menguasainya itu sosoknya itu sosok pocong. Ya itu ada yang di atas sih, lebih di Iya, atas. di atas emang rame. Di atas tuh apa? Maksudnya si poci-poci itu pada di atas ini sekarang lagi ngeliatin, dan ada yang gerak-geraknya gini. Oh ya? Ada, iya, serius itu rame banget. Oh. Banyak banget di atas itu. Nah, kalau aktivitas yang mereka lakukan di atas, misalkan kita masih bahas pocong ini di gedung ini ya, mereka akan keluar gedung atau mereka akan mengganggu di jalanan ini atau enggak? Dia hanya di dalam gedung aja, soalnya di sini sudah ada yang menguasai juga. Mungkin nggak tahu, tadi ada yang sosok kayak kakek yang tadi saya lihat di danau. Oh, tadi yang masuk juga, Mungkin itu yang menjaga tempat ini. jaga tempat ini. Ini kayaknya kalau pendapatku ya, dari apa yang aku rasain gitu hari ini beda sama episode minggu lalu, dimana kalau itu seperti dilepas. Ya. Kalau ini tuh Enggak. Ini tuh diayom. Ada orang ininya gitu. Ini ya. tuh diayom. Itu yang aku maksud, kayaknya ini tuh yang tadi yang kau bahas Titipan. juga, ini tuh kayak bangkar. Bunker. Iya, ini Ini kayak tuh bunker berangkas kan? juga, Kayak tempat berangkas. penitipan, tempat nyimpan, tempat menaruh gitu ya. Kalau kemarin tuh kita ya itu lepas, bebas, siapa aja bisa bolak-balik masuk, siapa punya kekuasaan beradu, mereka berantem. Kalau di sini kayaknya justru mereka kayaknya sama itu hidupnya berdampingan, malah kayak Lo ini gue. lo gue. Ya. Gue punya siapa, lo punya siapa. Gue di mana, lo di mana. Ya. Benar. Gitu. Iya. Jadi intensitas di sini nggak aktif sekali, soalnya ada yang jaga juga, Uncle. Soalnya ada yang jaga, sosok kakek itu yang jaga. Dan pas banget malam Jumat, Kliwon. Ini? Kliwon. Ini. Ini apa? Kliwon. Jadi yang saya lihat emang banyak yang backup juga sih, baik yang jaga di sini. Oke. Serius, ini malam Jumat Kliwon. Kliwon. Pantas Marsha dari tadi menghalangi untuk tidak masuk gitu ya. Tidak masuk. Iya, ini Berarti Kliwon. banyak sebenarnya ya. Tapi ya sorry aku salah, Nggak apa-apa, Kak. tapi ya gedung ini walaupun dibilang punya aura yang kurang baik karena banyaknya penunggu, aku percaya dimanapun kalian berada, entah itu di bangunan lama, bangunan baru, bangunan yang terlihat indah, bangunan yang terlihat buruk sekalipun, ya pasti semuanya ada. Iya. Tinggal gimana kita bisa maksudnya menghormati satu sama lain, dan khusus ya di area ini
sebenarnya kalau nggak ada apa-apain mereka juga nggak akan Iya. ganggu. Iya, betul. Bener. Karena gini loh guys, kalau menurut aku apa yang kayaknya aku tangkep, mereka berpikir kayak ini bukan urusan kita, ngegangguin orang mah ya males gue punya job yang lebih gede nih. Bener. Ya nggak? Iya mas, gitu mas. Jadi di sini emang ya untuk ngeganggu sih enggak sama sekali. Kecuali emang kalau ada yang iseng kalau misalnya mau ngacak-ngacak di dalam akan Iya. diganggu sih. Atau banyak juga yang datang ke sini yang aku lihat manusia-manusia emang ya bener manusia itu suka berulah. Iya. Datang ke sini bawa minuman keras, mabuk-mabuknya di dalam gedung. Itu tuh malah nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dia jatuh atau kenapa-napa yang disalahin setan lagi. Iya. Bener. Itu kan, nah ini yang kadang-kadang juga jadi apa namanya mitos yang meresahkan warga. Di mana warga berusaha membuat tempat ini nyaman untuk tempat tinggal mereka, tidak adanya gangguan buat mereka sendiri, anak-anak pendatang, tapi orang lain malah yang berkunjung mencari tempat untuk melakukan hal yang enggak Iya. gitu bener kan, banget. malah akhirnya jadinya ya imbasnya ke yang lain deh. Betul. Gitu. Nah, Lan, kalau misalkan tadi yang ada di belakang nih, kita bahas yang di belakang, Iya. yang aku juga sampai sekarang nggak tahu kenapa nggak ngerasain. Masih ada ibu-ibu yang nari. Nggak ada sekarang. Kalau sekarang ada. Dia tuh bener-bener kayak muncul datang gitu. Tadi Aku sih sekarang nggak ngeliat. jelas banget, iya. Tadi jelas banget ya. Parah. Dia tuh ngintip terus giniin tangan. Iya, aku tuh Gerak gitu. sampai berdua sama kita nengok tadi Kayak kayak kita gini liatnya berdua. barengan gitu. Barengan. Bener-bener yang oke, ini. Dia itu bentuknya apa? Mas jangan masuk lagi. Si Mas Nanda gue kalau misalnya nengok-nengok belakang gue tak itu ya tek-hotek ya. Gue juga lebih takut. Lu kemarin diem-diem lu. Iya. tau-tau masuk. Ingat nggak? Ini serius. Tiba-tiba Lu jangan deh, garang jangan lagi. sekali. Nah ini cuma di sini nih kita ngobrolin horor sambil ketawa-ketawa. Iya. sambil Karena sambil kalau ketawa-ketawa fun. aura kita positif, Ya. mereka pun tidak mungkin ngapa-ngapain kayak Pasti. sekarang kita ini Pasti, positif pasti. banget. Nah, kalau yang tadi kita lagi bahas si ibu-ibu penari ini, Ya, dia kan kelihatan banget dia pengen menunjukkan apa gerakannya. gerakan dia gitu ya. Terus dia ini siapa? Jadi di sini penghuni sini lebih banyak yang asalnya di danau kan. Dari Danau itu. Jadi kalau yang apa namanya wanita itu asalnya juga dari sana juga danau itu. Emang sini juga sudah lumayan banyak enggak? Maksudnya banyak sih. Di pohon itu udah Apa? Ada apa? sosok cewek. kakinya lagi. Oncang-oncangan ya itu Oncang-oncang. apa ya? Gini-gini gitu loh. Gini kali Cuma ya. dia hanya mantau aja sih, nggak sampai nunjukin intensitas ngejatuhin apa enggak. Lagi santuy ya? Iya, Ya ngedengerin sendiri. ada suaranya. Kita sih lepas. Tapi Orang kita juga udah dipanggil. tapi kita juga dengar kok di depan muka kita. Di depan Kerjain kita nggak pakai aja udah denger. Makanya kita udah. Maaf ya kali ini kita kerjain balik. udah kedengeran. Tapi dia nggak nangis ya, dia cuma Ketawa. Apa ya itu? Kayak apa sih ngedengung dalam gitu. Iya ngedengung. Berusaha untuk menunjukkan kali. Maksudnya memberikan suara atau apa. Bahwa dia ada di situ. Iya betul. ya. Kalau Mas Nanda menunjuk aja enak. Iya. Aku mah nggak mau. Kita. Oh. Overall semuanya auranya positif banget ya. Tapi Positif. semuanya. Nah tadi sempat kepotong sama suara karena ada suara yang ibu-ibu penari tadi. Kalau kita tarik mundur gitu ya, ibu ini siapa sih mas? Kenapa dia di danau? Karena kan kalau makhluk berwujud perempuan biasanya meninggal bunuh diri atau kecelakaan. Nah kalau yang penari ini pasti ada ceritanya nih. Iya ada. Apakah dia penari ronggeng? Ataukah dia sinden? Atau apa? Ini apa? Jangan masuk lagi mas. Jangan. Mas Nanda. Jadi dia itu sinden dulu itu ada Tapi- gerbang goib di sini. Iya. Hah? Sinden Sinden ah? Gerbang goib tuh maksudnya di gimana? danau Mas? itu. Oh gerbang goib di Nah danau. dulunya itu emang banyak mungkin ada yang meninggal di situ juga sih. Mungkin kalau yang aku lihat ya, Uncle, kalau aku nambahin Mas Nanda, jadi ini nih sebenarnya sosok memang lagi-lagi jin ya Mas ya, Iya, jin jin. yang menyerupai. Jin yang Padahal jin yang menyerupai si si sosok penari ini, tapi sosok penari ini kayak jaipongan terus, tidak henti karena memang yang dia serupai itu dulunya dia pekerjaannya jaipong sinden Ya, gitu ya, betul. jaipong sinden nyanyi nari jobnya kayak gitu sampai akhirnya dia
dihianati sama orang terdekat dia sendiri dan dia ditipu. Jadi jin ini menyerap energinya dan berusaha untuk bercerita tadinya. Karena dia ngerasa ini nih memori yang masih tersimpan sangat jelas di dia gitu. Makanya dia menyerupai si sosok ini dan berusaha untuk menceritakan kalau pengalaman hidupnya itu seperti A, B, C, D sampai akhirnya ketemu sama sosok yang dia percayai dan ternyata orang itu juga yang mengkhianati dia. Makanya dia dari tadi tuh malu-malu ibaratnya. Karena emang menggambarkan sifat kayak gitu ya Mas ya. Malu-malu mau keluar ngelihat cowok tuh malu gitu. Jadi kayak nutupin pakai selendangnya. Ala santun ya. Iya, gerak lagi pelan-pelan tapi dia mau itu juga Uncle. Jadi apa namanya? Dia mau komunikasi juga katanya dia. Kok cuma dia doang sih yang mau bisa komunikasi? Aku kan juga mau. Iya. Gitu. Cuma saya bilang enggak. Cukup. Nanti ya. Ya, nanti malah akan menambah maksudnya keresahan lah. Nah kadang-kadang kan gini, kita cukup berkomunikasi 1-2 aja gitu, karena kalau kita terus berkomunikasi sama mereka malah nanti bisa jadi kita yang dimanfaatkan sampai akhirnya mereka malah menimbulkan fitnah. Mereka malah cerita yang bukan sebenarnya, malah akhirnya nanti ya yang lainnya pada takut, pada resah gitu kan. Padahal ya nggak gitu juga Beb, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Oke, kalau misalkan aku pengen tanya lagi, di tempat ini dulunya kalau flashback dulu ya, dulu sekali kalau kerajaan tadi memang kerajaan mistis yang mereka bentuk gitu ya, seperti perkumpulan akhirnya mereka membentuk sebuah kerajaan. Kalau tempat ini dulunya apa? Dulu sekali. Aku lihat ada banyak sawah dan kebun-kebun yang dulunya itu pemilik kebunnya itu masih orang Belanda. Jadi pemilik kebun apa itu ya, jagung itu masih orang Belanda. Terus ada sawah-sawah dan ada ya itu aku bilang danau kecil itu untuk permandian. Makanya mungkin sosok perempuan itu cantik-cantik banget karena itu untuk mandi, ngebasuh apa kayak gitu sampai akhirnya ini diratakan. Tapi waktunya juga jaraknya jauh banget ya Mas. Pernah jadi pemandian sampai akhirnya setelah sawah-sawah itu yang aku lihat diratakan, ditanami pohon-pohon besar yang mungkin sekarang masih ada beberapa pohon di belakang gedung. Itu tuh pohon-pohon dari zaman dulu memang. Jadi ini tuh sampai ke arah sana tuh masih pohon-pohon besar sampai akhirnya di depan itu diputuskan untuk ya udah air ini kita besarkan si sumber karena katanya nggak pernah kering. Mas jangan masuk. Mas. Jangan senyum-senyum Mas. Takut saya. Udah senyum gue takut. Oke. Jadi air itu nggak pernah kering. Nah itulah di tempat yang si buaya putih ya. Tapi positif banget gitu. Ya. Sebenarnya ini nggak punya tempat yang kayak misalnya mungkin ada korban-korban yang dibuang ke sini tuh enggak. Cuma kalau di depan mungkin ya karena kan kalau malam nggak mungkin ada aktivitas apa-apa dan jarang sekali gitu orang melakukan aktivitas di danau depan sana. Nah ini juga aku bukan bermaksud sok tahu tapi hanya sharing aja. Menurutku gini loh, buat MOP lovers di rumah, kadang ada yang bilang tempat ini nih di titik ini nih angker karena ada penunggunya. Ya penunggunya menurut kamu mereka berhantu atau mereka menempati posisi itu sekarang. Kalian gak pernah tahu kalau sebelum itu menjadi sebuah gedung, sebelum itu menjadi rumah kalian, zaman dulunya itu adalah tempat tidur dia. Iya. Tempat favorit dia sama kayak kalian. Kalian pasti punya spot favorit di rumah. Misalkan tiduran di sofa sambil nonton TV. Kita nggak tahu 1000 tahun lagi nanti sofa kalian itu, di titik sofa kalian itu berubah jadi apa. Mungkin bisa jadi tempat terminal keretanya Wakanda, bisa jadi nanti orang-orang Wakanda juga bisa bilang ini tempat berhantu. Padahal kamu yang dulu duduk di sofa itu, iya nggak sih? Benar kan? Bener. Jadi kita nggak bisa judgement mereka kayak gitu. Karena kita mungkin sedikit tahu tapi tidak perlu mendalami banget. Ya gitu sih. Fadlan, kalau kamu di sini, ketika kamu datang ke sini, hari ini kan auranya kayaknya beda banget dari Fadlan. Kebuka banget nih. Maksudnya ada banyak yang Fadlan lihat hari ini, beda daripada sebelumnya. Di kuburan juga waktu itu sama seperti itu. Nah, kalau Fadlan cerita tentang tempat lain, pernah nggak? Misalkan masuk ke gedung tua gitu ya, atau ke gedung tidak terpakai, yang orang mikir
ini berhantu, tapi Fadlan mikir kayak enggak, gedung itu memang sebenarnya tempat anak main atau Ada sih sebenarnya. Maksudnya gimana kayak pengalamannya? kalau pengalaman aku bahkan kayak ada di waktu itu aku ke satu tempat itu di mana aku sempat kayak istilahnya kayak cuma iseng aja sih sebenarnya. Cuma aku bukannya mau nantang apa gimana, tapi aku kayak legit iseng. Jadi aku pengen tahu gitu loh, apa sih misalnya orang-orang tuh maksudnya mengambil apa dari sana gitu. Aku ngeliat kayak aku nggak ngerasain hal tersebut gitu loh, kayak gitu. Dan tapi aku juga pernah kayak aku nginep di suatu hotel di daerah Bandung, dan aku malah ngerasain hal tersebut. Dan aku ngerasa kayak ya udah kayak aku kemarin baru beberapa minggu yang lalu kayak aku lagi endorse, tiba-tiba ada tangan yang masuk di video itu. Dan masih ada, dan itu serem banget. Dan itu yang notice tuh bukan aku, Tapi followers kamu aku. Dan itu bener-bener jelas tangan hitam. Masih ada. Nanti deh aku kasih deh. Itu bener-bener banyak banget sampai kayak rame, sempat rame. itu setelah ketemu sama kita yang di kuburan atau Sebelum. Oke. Nah, kalau Mas Nanda sama Frisly pernah nggak, maksudnya awamnya lah, kalian tidur di satu tempat, akhirnya rasanya tuh kayak aku sering banget datang ke satu rumah, duduk di sofa mereka, tapi aku kayak ngerasa banget kayak bukan sofa ya, rumah lu mewah, gue kayak duduk di balai. Kata orangnya, iya dulu ada balai-balai di sini. Nah ini nih, ini yang mungkin perjalanan perasaan orang, secara mungkin bisa dibilang spiritual, feeling mereka itu mengatakan kilas balik ke zaman dulunya apa. Kalau Mas Nada pernah nggak awamnya gitu, tiba-tiba pernah lagi jalan raya berubah jadi apa gitu Mas? Gimana? Jadi pada saat itu udah pas ada syuting juga pas itu di Banten, tayangan di Banten itu, pas saya masuk itu kok itu di tengah-tengah sawah. Cuma itu bukan kayak tengah-tengah sawah, kayak kehidupan zaman Jawa dulu itu. Ada yang nama jualan yang pakai kemben, ada yang gitu. Habis itu saya flashback, taunya dulu itu kalau di Kulon itu ada pasar. Ya kayak gitu, ada kayak gitu. Di situ banyak yang jualan, banyak yang ayo beli makan, ayo beli ini kayak gitu. Kacau. Jadi ini bisa dibilang pasar goib. Ya. Pasar goib beneran ada tuh ya? Ada itu. Oke. Kalau Frisly pernah nggak? Oke, kalau aku kan jujur, aku pertama kali mengakui dan menerima gift aku yang sebagai anak kayak gini itu SMA, SMP kelas 3 udah lulus SMA. Jadi selama aku kecil sampai SMP tuh aku bener-bener pendem semuanya. Aku berusaha untuk enggak, itu cuma akunya aja, itu cuma antara aku sama Marsha, cukup antara aku sama Marsha berteman, toh Marsha tidak merugikan gitu. Kalau selebihnya tuh enggak. Tiba-tiba waktu itu kan lagi ada kunjungan sama sekolah ke salah satu museum lama. Nah di situ tuh ada penjelasan dari yang penjaga museum. Otomatis kita anak-anak sekolah disuruh buat duduk gitu kan. Tapi kok rasanya aku nggak mau duduk di bangku yang disediakan. Aku pengen duduk ngedeprok di bawah gitu loh, Uncle. Kayak ngedeprok, dan aku tuh ngerasa kayak nggak tahu, kayak aku nggak mau duduk di sini gitu. Intinya aku mau ngedeprok. Tiba-tiba si yang penjelasannya itu dia ngomong kayak gini. Setelah dijelasin dia bilang kayak gini, oh iya, dan titik batu dulu raja bla 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 kesekian itu mencari ilmu dan bertapa di titik ini. Jadi yang harusnya tadinya Frisly dudukin itu adalah tempat dia untuk bertapa, dan itu tuh ditutupin. Jadi ada satu batu yang masih agak menonjol ditutupin sama karpet, baru ditutupin bangku. Akhirnya dibuka, di situ aku kayak wow, oke, ternyata aku emang nggak ngerasa itu adalah tempat yang harusnya aku dudukin gitu, dan akhirnya aku nggak duduk, Uncle. Nah itu dia sih. Jadi memang setiap dari kita punya pengalaman masing-masing, di mana aura tempat itu sendiri terlalu kuat sampai akhirnya kita mungkin awamnya juga berasa ya. Ya jadi awam itu maksudnya manusia itu punya intuisi itu. Peka atau tidaknya itu emang maksudnya dikasih kelebihan sama Gusti Allah ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak Uncle ke satu tempat kayak gitu, bisa taunya feeling gue kok
kayak di mana mungkin dulunya emang kayak gitu, intuisinya itu emang udah peka sih yang Sama selain tempat, aku tuh percaya ya bahwa mengenai benda yang mempunyai energi. Ada yang bilang benda ini ada rohnya. Contoh lah kayak misalkan kita bilang piano. Piano itu kan identik dengan sesuatu yang misteri, bunyi sendiri. Walaupun ya piano kan ada otomatisnya ya, bisa bunyi sendiri kan. Kalau di hotel-hotel kan dung 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 jalan sendiri kan. Tapi kan orang-orang selalu bilang ya ini piano ini dulunya orang yang punya meninggal bla bla bla. Ya nggak ada orang yang nggak meninggal, teman-teman. Nggak ada. Itu udah hukum dunia, itu adalah itu rumus dunia. Ada lagunya Bang Roma kan, ku tahu rumus dunia. Bagus angkat suaranya. Iya benar. Jangan gitu loh. Enggak, gue gak bercanda. Gini. Kita ngomongin bareng lagi. Iya, Kita ngomongin bareng. Nah, kalau aku berpendapat mungkin ada barang-barang yang menjadi peninggalan. Iya. Sampai akhirnya orang atau makhluk yang memiliki barang itu sering singgah ke barang tersebut. Tapi ada lagi yang aku percaya lebih banyak adalah barang yang memiliki aura. Aura ini seperti kayak contohnya mikrofon ini. Mikrofon ini sering kita bawa ke tempat misteri, sering menjadi media untuk kita berbicara hal-hal yang gaib. Lama-kelamaan nanti orang akan berpikir bahwa mikrofon ini berhantu. Iya nggak? Jadi ini antara logis sama goib tuh berdampingan banget. Memang. Ya. Jadi kalau menurut Mas Nanda nih mengenai hal atau benda yang mempunyai energi atau roh atau arwah atau makhluk apapun itu gimana? Jadi gini, mau benda ataupun tempat yang sudah kosong, kalau mindsetnya di situ ada sesuatu hal goib, itu akan memancing hal goib itu untuk datang. Contohnya benda kayak gini, kita bisa bilang ini ada jinnya nih, nanti jin itu akan keundang nih. Oh, kita disuruh datang ke situ gitu. Sama halnya tempat yang sudah kosong lama, yang dulunya biasa-biasa saja, banyak yang datang dan bilang oh di sini ada hantunya atau apa, itu keundang, itu nanti akan datang lebih banyak lagi. Sama semuanya hal kayak gitu, Angga. Jadi ya itu sebenarnya yang tadinya nggak ada diada-adain ibaratnya gitu ya. Karena aku kasih tambahan sedikit, bendanya bukan hanya benda zaman dulu. Kalau kalian bilang iya, kalau keris, kalau misalkan gamelan, kalau piano, lah itu film Ju-on kasetnya berhantu. Kaset kan penemuan zaman sekarang, bukan zaman dulu kala. Itu termasuk teknologi loh. Ada bahkan juga, film Ju-on yang baru kan CD. Iya, CD. Gimana bener? Hantu modern. Gimana ya? sih? Kok CD berhantu? Ada juga orang yang percaya misalnya handphone, dia nemuin handphone, katanya handphonenya itu berhantu. Jadi dari handphone itulah muncul si hantu yang ngikutin di rumah dan lain-lain. Jadi emang tergantung dari kepercayaan. Iya, antara kepercayaan sama mitos yang sebenarnya dibentuk oleh kita sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Mitos yang dibentuk oleh kita sendiri kayak bukan cuma benda tapi cerita daerah, kemudian akhirnya ini menjadi satu nalar di dalam psikologi kita yang secara tidak kita sadari terbentuk gitu ya Mas ya. Betul sekali itu. Nah, kalau misalkan ada yang bilang boneka. Boneka ini tuh Sering banget ya. paling sering. Sesungguhnya sih aku pernah Mas datang ke rumah salah satu temanku gitu ya. Di rumah temanku ini bonekanya kepalanya nengok sendiri. Itu pertama kalinya aku ngeliat jenglot hidup. Jenglot hidup bentukannya ya sama itu yang tuh dia lagi munculin dirinya tuh. Di belakang. Dia lagi nampakin dirinya. Kayak begitu. Tapi dia merangkak. Nah, kalau menurut Frisly, Mas Nanda sama Fadlan, boneka itu benar bisa dirasuki atau kita berbicara soal yang sama nih. Sebenarnya boneka itu nggak berhantu, cuma memang ya sengaja mengundang jin atau arwah itu untuk bisa seolah-olah memainkan boneka itu. Jadi gini, kalau pandangan saya untuk soal boneka itu untuk diinjek, dimasukin jin itu bisa. Jin ya, bukan yang dulunya meninggal dimasukin itu. Tidak bisa. Itu udah urusan yang main di atas. Itu jin yang dimasukin. Nah, untuk boneka apapun, mau gajah, modelnya mau gajah ataupun yang lucu-lucu entah Hello Kitty ataupun apa, itu bisa diinjek. Untuk dimasukin jin ataupun
tiba-tiba ada sosok yang ada di situ tanpa diinjek, itu bisa juga enggak? Bisa mengisi Bisa gitu. mengisi. Menurut Priscilla gimana? Karena kalau dari aku selama ini ngelihat, termasuk pertama kali aku ngelihat Marsha kan juga dia bilang, kamu sediakan aja untuk aku bicil. Aku nggak tahu tadinya bicil. Apa tuh bicil? Barbie kecil. Oh. Jadi aku tuh punya koleksi Barbie kecil, dan itu ketika aku pergi keluar kota atau kemanapun itu selalu aku bawa ke dalam tas, selalu. Gemes Segini. amat sih Dek disingkat bicil. Gak ngerti aku juga dia gaulnya dari mana. Gue anak SMP Jigo 25 Jigo. Iya, Terus. Dia tuh, aku nanya, kenapa Marsha, kenapa kamu tertarik untuk masuk ke Barbie? Karena dia bilang, karena itu salah satu media untuk kita menunjukkan secara fisik kalau misalnya kita tidak bisa membentuk Ya. wajah kita atau bentuk kita, tubuh kita ke depan manusia, ya melalui media si boneka inilah orang bisa tahu kita ada. Selain boneka apalagi Marsha? Lukisan. Selain itu apalagi Marsha? Patung. Jadi memang ada beberapa benda Ya, yang betul. sangat gampang untuk ketika mereka melihat, oh ini aja jadi tempat gue, Ya, betul. gue rebutan sama dia, gue duluan yang masuk gitu. Oh, berarti lebih yang berbentuk ya, maksudnya Iya. yang menyerupai suatu bentuk yang makhluk hidup lah ya, yang lebih Iya. gampang lah ya. Pengalaman Fadlan ada nggak? Aku kalau misalnya kayak gitu nggak ada sih, alhamdulillah, jangan sampai. Gue ngejerit juga nanti ngeliat boneka tiba-tiba nengok ke gue ngejerit, gue nggak mau, jangan dong. Siapa tahu Coy. bantu endorse. Ini menarik banget yang aku mau bahas nanti ya, tapi nggak hari ini karena kita sudah di ujung podcast kita hari ini. Tapi di kesempatan berikutnya aku pengen banget bahas masalah tuyul, yang dimana katanya dilambangkan oleh boneka kecil, adik kecil tidak berambut, kemudian ada yang gayanya pipis, Iya. kemudian ada yang bentuknya hitam, kemudian ada lagi bentuknya jenglot, Iya. Mas. Jadi ada banyak banget makhluk-makhluk mitologi yang ada di Indonesia yang diibaratkan seperti boneka kemudian bisa berubah bentuk. Nanti kita akan bahas, tapi nggak hari ini. Buat kalian semua juga jangan lupa untuk selalu saksikan Kakak Beradik Podcast, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Hai. Bye.